Didukung oleh Selamat malam pemirsa. Minggu lalu, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 di sidang paripurna DPR. Dan biasanya pidato itu disampaikan oleh Menteri Keuangan, namun untuk tahun ini disampaikan langsung oleh Presiden. Beberapa hal terkait dengan kerangka ekonomi makro dan strategi baru ekonomi 2027 akan menjadi bahasan kita malam ini dalam Top Ekonomi. Dan istimewa sekali saya mendapat kesempatan bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, Pak Purbaya, ini kalau kita melihat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Presiden sendiri yang menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi dan bukan Pak Menteri sendiri? Untuk saya sih senang saya nggak ngomong di depan DPR jadi aman. Okay. Jadi begini, APBN tahun depan itu penyusunnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini dimulai dengan program-program unggulan Bapak Presiden yang 8 klaster program itu. Jadi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu. Dari situ semua dipenuhin dulu itu anggarannya. Baru yang lain diisi. Jadi approach-nya betul-betul approach pendekatan pembangunan Bapak Presiden. Jadi beda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi boleh dibilang sekarang anggaran tahun depan itu sudah betul secara 100% menggambarkan kemauan Bapak Presiden. Jadi top down, yang penting-penting dulu diisi, yang program-program yang ingin Bapak Presiden majukan, yang 8 klaster tadi yang saya bilang tadi, baru nanti yang lain diisi. Agak beda dengan tahun lalu memang. Jadi kalau begini yang paling paham menyampaikan kan Bapak Presiden, bukan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan cuma alat untuk menjalankan program tersebut. Baik, kalau bicara postur era APBN, Pak Purbaya, disebutkan walaupun ini masih akan dibahas ya Pak bersama dengan DPR, pendapatan negara itu sekitar 12%, mungkin kalau saya ambil tengahnya, kemudian belanja itu sekitar 14% dari PDB, defisitnya antara 1,8 hingga 2,4%. Ini isu defisit kan sering ditanyakan dan Pak Menteri selalu mengkonfirmasi bahwa pemerintah taat kepada Undang-Undang Keuangan Negara. Ini bisa dijelaskan Pak soal defisit ini Pak? Defisit kan kita tahu kita lagi diincar sama lembaga pemeringkat dunia, Moody's, S&P, Fitch dan lain-lain. Salah satu acuan mereka adalah defisitnya lebih 3% apa enggak. Itu dianggap level yang prudent. Jadi otomatis lah kita ketika dalam masa perubahan seperti ini, kita nggak akan membuat keributan dengan melewati defisit di atas 3%. Jadi kita atur antara 1,8 sampai 2,2%. Jadi itu pun masih akan diskusikan, tapi kita yakin kita bisa tekan ke yang lebih rendah untuk memberikan pesan bahwa kita emang menjalankan kebijakan fiskal yang prudent. Kalau teman-teman Anda ekonomi luar kan pada bilang katanya fiskalnya berantakan. Enggak, kita jalankan fiskal dengan baik. Tahun 2025 kemarin defisit kita hanya 2,8%, bukan 2,9%. Itu pun di triwulan lalu, tahun lalu, kita bisa menciptakan pertumbuhan berapa 5,39 kan. Sekarang triwulan pertama kita bisa tumbuh 5,6 dengan kondisi anggaran yang seperti ini. Artinya dengan uang yang ada kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi sebetulnya kuncinya itu. Efisiensi belanja dan memastikan semua sektor di perekonomian jalan dengan baik. Pertanyaan saya mau fokus dulu ke kerangka ekonomi makro nih Pak Purbaya terkait dengan pertumbuhan ya. Di dalam asumsi pertumbuhan untuk ekonomi itu diasumsikan 5,8 hingga 6,5% tahun depan. Kita kan masih di bawah tekanan geopolitik nih Pak, yang kita masih belum tahu juga ujungnya seperti apa krisis di Selat Hormuz. Ini rencana optimis, realistis atau seperti apa 5,8 hingga 6,5 nih Pak? Saya pikir rencana realistis itu. Karena hitungan kita adalah kalau kita bisa jalankan mesin pertumbuhan fiskal dan pemerintah dan masyarakat atau private sector bareng-bareng, harusnya tumbuh 6% nggak terlalu sulit. Sekarang kan terakhir 5,6, kita akan coba dorong terus
makin cepat. Tahun depan saya pikir mungkin di perang Teluk sudah bukan perang sana ya, perang Iran sama Amerika itu akan berkurang secara signifikan, dan harusnya global ekonomi sudah akan lebih baik. Dan itu pun kalau kita bisa mendorong tadi mesin pertumbuhan domestik sama pemerintah secara baik, harusnya bisa tercapai di atas 6%. Artinya kondisi akan lebih menunjang kita untuk tumbuh lebih cepat tahun depan. Jadi itu bukan ngarang-ngarang. Tapi saya mengerti kenapa banyak orang nggak percaya, karena memang sebelumnya kita di bawah kutukan 5% kan. Ketika triwulan keempat tumbuh 5,39 ribut. Wow, ini triwulan 1 tumbuh 5,6 makin ribut lagi. Wow, angkanya nggak jelas. Padahal kalau kita lihat keliling kita, sebagian besar masyarakat sudah beraktivitas dengan cukup baik. Kita lihat ke jalan-jalan, ke mall, ke pasar, semuanya lebih sibuk dibanding sebelumnya. Tentunya memang nggak sempurna, belum sempurna, tapi kan kita baru mulai cover. Jadi yang jelas kita sudah bisa membalikkan arah pertumbuhan ekonomi yang tadinya flat cenderung turun ke arah pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi kita sudah mengerti mesin-mesin apa-apa yang mesti digerakkan untuk menciptakan pertumbuhan lebih cepat. Jadi saya yakin itu akan berjalan terus ke depan. Artinya ekonomi akan tumbuh lebih cepat lagi. Karena saya akan jalankan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nggak bisa belanja, saya potong. Baik. Walaupun itu ancaman jalan. Terus swasta juga kita dukung. Terus kita pastikan keadaan uang di sistem finansial kita cukup sehingga semuanya bisa bergerak. Salah satu yang juga membayangi kita saat berbicara ini, Pak Purbaya, adalah nilai tukar rupiah, Pak. Kalau kita melihat memang dolar sedang menguat, juga salah satunya dampak dari krisis geopolitik, dan kalau saya mengacu ke anggaran tahun depan rencananya, asumsinya di 16.800 hingga 17.500. Ini memang bukan ranah Kementerian Keuangan, tapi karena Menteri Keuangan Ketua KSSK, Pak, saya rasa ini penting juga. Bagaimana kemudian nilai tukar itu bisa dicapai, Pak? Anda belum lama mengatakan di bulan Juni, Pak, dolar bisa ke 15.000. Itu bagaimana tuh, Pak Menteri? Kan gini, fundamental ekonomi kita bagus. Di semua sisi, semua lini loh. Belanja pemerintah, belanja masyarakat, inflasi terkendali, investasi bagus. Jadi sebetulnya yang membuat rupiah melemah itu agak membingungkan untuk saya, karena kalau lihat fundamental ekonominya harusnya menguat. Jadi kemungkinan besar yang membentuk kenapa rupiah sekarang adalah ekspektasi bahwa rupiah akan melemah. Jadi salah satu faktor yang menentukan nilai tukar adalah ekspektasi. Jadi kita harus memastikan bahwa kita membangun ekspektasi yang positif terhadap rupiah dengan meyakinkan bahwa kita akan membangun fondasi ekonomi yang kuat ke depan. Biasanya kalau ekonominya bagus, investor akan masuk ke sini. Investor akan masuk ke negara-negara yang pertumbuhan ekonominya bagus. Harusnya ekonomi akan menguat secara signifikan ya. Kenapa bisa 15.000? Pertama untuk membentuk ekspektasi. Kedua akan ada langkah-langkah pemerintah yang membantu nilai tukar di bulan Juni ini. Kita udah masuk ke bond market. Satu. Kan walaupun harga gonjang-ganjing rupiahnya, bond market tetap stabil, yieldnya cenderung turun. Asing juga sudah mulai masuk lagi ke bond market. Itu salah satu fondasi untuk membangun kepercayaan atau ekspektasi terhadap nilai tukar. Terkait nilai tukar, salah satu yang juga menjadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana mekanisme ekspor sumber daya alam satu pintu. Tapi kita bahas di bagian berikut. Pak Menteri, pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Bersama kami di Top Ekonomi, dan saya masih bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisadewa. Pak Menteri, Danantara Sumber Daya Indonesia ini sudah diumumkan juga oleh Presiden pekan lalu. Pertanyaannya, waktu dulu Pak, banyak simpang siur ini. Pemberlakuannya itu benar akan 1 Januari 2027 atau seperti apa, Pak? Jadi pemberlakuannya 1 Juni sudah berlaku, tapi nggak semua harus ekspor melalui DSI itu dan antara Sumber Daya Indonesia. Tapi ya eksportir akan melakukan
kegiatan seperti biasa, business as usual, tapi mereka harus melaporkan semua kegiatannya ke Danantara. 1 Juni ya? 1 Juni udah masuk situ laporannya ke Danantara. Kita akan biarkan itu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan kita evaluasi siap nggak Danantara melakukan trading secara penuh. Kalau belum kita perpanjang 3 bulan lagi. Jadi Januari tahun depan harusnya Danantara sudah siap. 6 bulan saya pikir sudah siap. Jadi Januari tahun depan baru dia akan kemungkinan besar menjalankan kegiatannya sebagai full-time trader, single trader untuk komoditas Indonesia di pasar global. Komoditasnya baru 3 atau mungkin juga akan berkembang lagi Pak, selain CPO, batubara dan ferroalloy Pak? Akan berkembang lagi. Itu kan pertama nanti sesuai dengan kesiapan Danantara DSI itu sendiri. Kalau sudah siap ya akan semuanya masuk. Secara bertahap tentunya. Mekanismenya apakah nanti DSI akan beli dulu off-taker untuk semua komoditas, kemudian jualkan ke ekspor importir ya dari luar, atau memang pass on saja Pak? Kalau Danantara suruh beli dulu bangkrut dia. Tidak punya. Mesti nyudahin berapa puluh miliar dolar. Jadi akan back to back. Dia sepertinya hitungan kita ya. Danantara cari pasar, pemasaran begitu ada pembeli, ya diambil barangnya ke sini lewat Danantara, langsung ke sana, dipass-through ke sana. Jadi nggak ada uang yang harus ditanggung oleh Danantara. Jadi nanti kalau dibayar ya langsung ditransfer ke produsennya. Kira-kira begitu kasarnya ya. Detailnya tentu akan didetailkan nanti oleh Danantara. Kepastian untuk apa? Kan ada kekhawatiran masa lalu ada semacam BPPC Pak Cengkeh waktu itu yang katanya tidak sesuai harga pasar. Bagaimana memastikan PT DSI ini Pak benar-benar juga akan menguntungkan bagi produsen di dalam negeri? Nanti pasti kan harganya tergantung harga acuan internasional kan. Pasti ada, nanti detailnya saya nggak tahu, belum siap mungkin. Tapi basically nggak terlalu susah membentuk mekanisme harga atau mekanisme harga pembelian dan penjualan dengan mungkin margin tertentu. Tapi yang jelas harganya harga internasional, di mana harganya kan transparan. Dan di samping itu Danantara saya pikir sih nggak akan macam-macam kayak BPC zaman dulu. Kenapa? Karena akan kami awasi juga. Kalau kata Pak Menko, nanti beberapa kementerian akan kirim orang ke situ juga untuk mengawasi kerja Danantara. Termasuk Menteri Keuangan? Menteri Keuangan juga akan kirim orang ke sana. Nggak, bukan posisi manajemen kali ya, tapi saya nggak tahu posisinya apa. Tapi yang jelas kita akan monitor Danantara, jangan sampai Danantara jalan sendiri sebagai monopolis. Kalau monopolis sudah pasti itu ngantongin sana, ngantongin sini. Jadi ini cara kerjanya akan berbeda dengan monopolis yang biasa. Ada yang mengatakan kalau ada DSI, apa perannya Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pak Menteri? Kan DSI hanya trader aja. Dia beli barang dari sekitar, nawarin barang, ada yang itu beli dari sini, jual ke sana kan. Nah, kan waktu verifikasi barang yang dikirim segala macam kan harus bayar pajak dan lain-lain. Disitulah peran Bea Cukai masih berfungsi. Dan DSI nggak punya kekuatan seperti Bea Cukai untuk meriksa barang dan lain-lain. Dia menurut saya hanya trader company. Tapi itu udah membantu amat signifikan. Karena dengan cepat seperti itu, dia kan jual langsung ke negara tujuan atau pembeli sana kan. Jadi transfer pricing di tengah jalan atau penyelundupan harga dan lain-lain bisa ditekan. Bisa hilang sama sekali. Jadi itu saya untungnya bisa 2 kali lipat dari export tax, dari income tax. Nanti juga dari royalty tax. Dari royalty juga bisa membaik karena mereka juga suka main di situ rupanya. Jadi ini untuk saya suatu langkah Bapak Presiden yang amat berani dan amat baik karena sekaligus menghilangkan kekurangan atau kecurangan dari under invoicing, transfer pricing dan lain-lain dalam sekali jalan. Jadi pemikiran yang amat baik sekali dari Bapak Presiden. Jadi otomatis nanti income saya meningkat. Sekaligus cadangan devisa kita juga meningkat. Jadi rupiah akan lebih stabil ke depannya. Itu kaitannya dengan, ada kaitan tidak Pak antara PT DSI ini dengan devisa hasil ekspor itu? Apakah kan katanya DHE ini tidak terlalu efektif Pak selama ini? Itu bagaimana Pak? DHE tidak terlalu efektif karena boleh ditaruh di bank-bank selain bank BUMN. Jadi yang main mereka, bank-bank itu main dengan para pengusahanya. Dan mereka masukin dolar ke sini, habis itu ditukar ke rupiah, ditransfer ke bank kecil itu, mereka langsung transfer ke luar negeri.
beli dolar lagi kan. Bagaimana? Jadi dampaknya kita lihat selama beberapa tahun terakhir hampir nol dampak kebijakan DHI itu ke cadangan devisa. Tapi nanti kalau yang baru kan, yang boleh menerima DHI adalah bank-bank BUMN. Semakin bisa dikendalikan, artinya bank BUMN nggak bisa macam-macam tuh mentransfer uang ke luar negeri tiba-tiba, karena ada persyaratannya, dan kalau mereka macam-macam kan termonitor oleh pemerintah. BUMN sendiri yang nggak lama lagi jadi pecat kalau mereka main-main. Pak Menteri, ini bicara Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), itu ada model tidak Pak di negara lain yang melakukan hal seperti ini? Beberapa orang sih mengatakan Tiongkok itu katanya efektif, tapi ada model tidak Pak yang kemudian dilihat oleh pemerintah dan akhirnya diluncurkan DSI ini? Saya nggak tahu ada model apa enggak, saya terus terang. Cuman dalam diskusi di istana, kita sadar betul problem under invoicing maupun transfer pricing itu merajalela di sini dan amat signifikan kan. Bisa sampai 100% dari yang dilaporkan hanya separuh dari realnya transaksinya. Sehingga saya rugi banyak dan itu susah mengendalikannya. Saya bisa perbaiki orang bea cukai, tapi kan tetap rentan kan orang bea cukai. Walaupun dia gebuk-gebuk masih ada bocor sana sini. Tapi problemnya adalah walaupun orang bea cukai baik, kan terjadi transaksinya dari Singapura ke sana, di mana kita juga nggak bisa cek di sananya. Nggak bisa kendalikan di sana. Nggak bisa kendalikan di sana ya. Dengan cara seperti ini clear. Jadi mungkin ada modelnya saya nggak tahu, tapi dengan kita kan cukup pintar untuk membuat model sendiri. Yang penting nanti dijaga jangan sampai DSI-nya main-main. Dijaga supaya DSI-nya tidak main-main, ini kata penting. Karena di bea cukai kan juga ada perbaikan yang sudah Anda lakukan. Seberapa berhasil Pak? Ini karena bicara soal persepsi kan, bagaimana Pak? Cukup signifikan dengan keberhasilan kita di bea cukai maupun di pajak dalam beberapa bulan terakhir ya. Kalau Anda lihat di bulan April tahun ini, itu defisit kita turun dari sebelumnya 0,9 turun ke 0,6. Jadi karena income dari pajak naik secara signifikan. Itu kalau kita lihat bea cukai tadinya negatif itu sampai Maret, April sudah positif, sepanjang tahun akan positif terus, dan target akan kecapai. Kenapa? Karena saya obrak-abrik bea cukai dan pajak orang-orangnya di level bawahnya, dan kita terapkan teknologi yang advance untuk memastikan kecurangan yang bisa dideteksi oleh sistem atau komputer atau AI itu bisa ditangkap semuanya, bisa dilihat semuanya. Jadi bea cukai sekarang menerapkan sistem AI yang cukup canggih. Restrukturisasi, reorganisasi sudah dilakukan, tapi kan kita butuh penguatan. Seperti apa kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisadewa. Pak Menteri, bicara soal penguatan ekonomi tahun depan Pak, ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu progresnya hingga saat ini seperti apa dan dampak ke penguatan ekonomi kita seperti apa? Kemarin kan baru beberapa waktu yang lalu di launch 1061 ya, Koperasi Desa Merah Putih. Itu sekaligus kan dalam waktu singkat tuh dibangun sebanyak itu koperasi. Dampaknya akan signifikan sekali. Pertama gini, uangnya dari mana? Uangnya itu sebagian dari dana desa kan. Dana desa banyak yang bilang nggak semuanya dipakai secara optimal ya. Terus sebagian kita pindahkan ke Koperasi Desa Merah Putih itu. Jadi harusnya akan lebih optimum hasilnya di perekonomian kita dibandingkan dengan sebelumnya. Karena itu akan dijalankan secara profesional, bisnis koperasi yang profesional. Dari ujung ke ujung akan mereka jalankan, dari supply dan segala macam. Harusnya itu akan berdampak positif ke perekonomian lebih bagus dibandingkan dengan kalau uangnya ditinggalkan di dana desa dan sebagian nggak digunakan dengan betul. Dampaknya ekonomi akan cukup signifikan. Kalau dia ngitung katanya 1%, saya nggak tahu, tapi kan belum semuanya dibangun kan. Kalau sudah semua dibangun akan ada sekian puluh ribu
Koperasi Merah Putih, itu akan jelas membantu membangun infrastruktur finansial di pedesaan. Di tengah kondisi yang masih di bawah tekanan ini, Pak, kalau saya kutip angkanya, targetnya KDKMP itu 20 ribuan di Agustus dan 60 ribuan di akhir tahun ini. Itu masih dengan target itu atau ya subject to change melihat perkembangan, Pak? Pak, targetnya itu nggak berubah karena uangnya udah ada. Jadi KDMP itu pinjam dari perbankan mungkin 240 triliun, uangnya ada jadinya. Dan nanti yang nyicil bunganya pemerintah dari uang yang disisihkan dari dana desa tadi. Jadi itu udah secure 6 tahun ke depan. Untuk saya nggak ada tambahan dana APBN, cuman geser aja. Tapi dampaknya bisa lebih signifikan di perekonomian. Rencana pemindahan anggaran yang baik dari Bapak Presiden. Jadi itu semua terukur. Jadi sebagian pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini berasal juga dari makanan gratis dan KDMP. Jadi dari situ salah satu sumber pertumbuhan yang didesain oleh Bapak Presiden Prabowo. Dalam mekanismenya, Pak, nanti Koperasi Desa Merah Putih itu akan bergerak seiring dengan usaha retail sejenis. Ini kan menjadi isu juga, Pak. Atau nanti memang akan ya menang kompetisi, Pak, dibandingkan usaha retail sejenis? Kalau hitungan saya akan menang kalau berkompetisi dengan retail sejenis. Tapi kan pasti ada tempat-tempat yang nggak ada koperasinya pada waktu tertentu ya. Kan kalau sudah full dikembangkan semua ya akan berkompetisi head to head dengan retail sejenis. Jadi yang diperlukan adalah siapa yang lebih efisien, retail sejenis atau Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi kan sebagian di subsidi negara kan. Tentunya kalau orang market biasa bilang ini kompetisi yang nggak fair. Tapi gini, kalau dia mau bersaing, ya mereka harus lebih efisien lagi dengan harga yang lebih murah, lebih berkompetisi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kalau enggak, mereka akan susah hidupnya. Jadi dampaknya ke harga gimana? Cenderung stabil atau turun ke bawah. Bagus bagi kita juga kan? Betul. Jadi memang swasta pun tetap juga sama-sama dilibatkan begitu ya, Pak ya? Maksud saya untuk pertumbuhan, karena kalau pemerintah saja kan nggak akan sanggup. Swasta ya, cuman kan Koperasi Desa Merah Putih kan jual barang-barang yang dibuat oleh produsen dalam negeri, ya kan, termasuk petani juga di situ, peternak bisa di samping produk-produk yang lain yang dibuat oleh produsen dalam negeri yang lain. Jadi saya pikir sama aja, cuman geser tempat aja. Mungkin di outletnya agak berbeda sedikit, tapi kan saya yakin enggak. Kalau kayak Indomaret, Alfamart kan setiap berapa ratus meter ada tuh. Ada Indomaret, Alfamart. Tapi pastikan Koperasi daerah KDMP itu nggak akan setiap berapa ratus meter ada kan, akan beda. Jadi saya yakin masih ada ruang bagi retail yang lain untuk tetap eksis. Asalkan mereka tetap lebih efisien atau lebih meningkatkan efisiensinya. Terkait dengan makan bergizi gratis, Pak, MBG, Pak, ini untuk tahun 2027 tetap akan efektif meskipun mungkin ada efisiensi yang dilakukan atau seperti apa, Pak? Akan tetap efektif, anggaran diberikan akan cukup, tapi gini, kita pastikan makanannya nggak berkurang itu, dan SPPG-nya jumlahnya betul, dan mereka menjalankan bisnis yang proper. Kalau beli-beli yang aneh-aneh kan akan kita monitor ke depan, akan kita potong kalau belanjanya nggak jelas, yang nggak berhubungan, yang tidak berhubungan dengan makanan itu sendiri. Jadi itu yang disisir ya, Pak ya, dari program ini. Disisir. Jadi MBG adalah program yang amat baik, hanya kita harus tingkatkan implementasinya. Bapak Presiden setuju dengan itu, makanya kan dari 6 hari turunkan 5 hari, turunkan ke 4 hari disesuaikan dengan kondisi anggaran. Jadi orang bilang ada yang banyak kritik ke Bapak Presiden kan, tutup mata, tutup kuping terhadap masukan. Enggak seperti itu. Dia dengarkan dan dia adjust kebijakannya tentang MBG. Dulu waktu awal pertama kan nggak ada yang berani nyinggung MBG, kecuali saya. Begitu masuk saya singgung sedikit karena saya nggak tahu. Tapi nggak seperti itu. Setelah masukan banyak ke Bapak Presiden, dia juga adjust. Kan udah berapa ribu tuh MBG yang SPPG yang itu 3.000 kalau nggak salah yang ditutup. Yang bermasalah ya. Yang bermasalah. Jadi itu satu tindakan yang tegas, memastikan menunjukkan bahwa
Bapak Presiden ingin memastikan MBG berjalan secara profesional, nggak ada kebocoran-kebocoran yang nggak jelas. Oke. Harga minyak mentah, Pak, ini kan masih tetap membayangi. Lalu kita lihat juga akan muncul biosolar, Pak. Lalu juga ada PLTS 100 gigawatt 3 tahun. Ini sudah dimasukkan juga dalam perencanaan atau seperti apa? Kalau biosolar kan sudah otomatis nanti realisasi subsidinya akan berkurang sedikit dari yang ditaruh di anggaran nanti. Terus kalau PLTS diskusinya sudah cukup mendalam, jadi tinggal diatur aja gimana pengeluaran anggarannya. Jadi udah tahun lalu udah kita omongkan itu tentang PLTS, cuman waktu itu kita diskusi, saya tanya udah cukup murah belum harganya, harga jualnya ke PL, ternyata teknologinya belum ada. Sekarang katanya sudah ada. Jadi kita lihat kalau bisa betul-betul dijalankan ya kita jalankan. Utamanya yang PLTS bukan yang 80 giga saja ya. 100 giga ya. Nanti itu yang utama, yang program akan dijalankan adalah yang pertama jalan itu nanti yang untuk pengganti mesin-mesin diesel di pulau-pulau terpencil. Itu akan menghemat cukup banyak. Nanti diperkuat dengan yang 100 gigawatt itu. 3 tahun itu sampai kapan maksudnya? Dari setahun ini atau dari 2027? 2027 lah. Sampai 2030 berarti? 2030 ya. Oke. Seingat saya. Baik, kita harus jeda dulu Pak Menteri, dan bisa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Menteri, kepedulian atau program pemerintah kepada pengembangan sumber daya manusia itu sangat nyata, Pak. Dan kalau kita lihat perbaikan pendidikan itu sangat nyata. Seperti apa di tahun depan 2027 pemerintah akan mencapai atau meningkatkan kualitas manusia Indonesia, Pak? Wah, program Pak Presiden amat ambisius dalam hal sekolah, tapi amat baik. Tahun ini saja saya menerima permintaan tambahan anggaran dari Menteri Pendidikan Dasar untuk perbaikan sekolah-sekolah dan pembangunan sekolah baru. Kalau nggak salah, saya pusing lihat angkanya. Dia minta 110 triliun. Tambahan? Tahun ini tambahan untuk membangun sekolah, belum lagi tahun depan. Tapi itu hal yang baik. Kita akan lihat berapa kuat anggaran kita, dan kita akan beri sesuai dengan kemampuan anggaran. Kalau ada 110, saya kasih full 110 triliun. Tapi tentunya kita hitung defisit kita berapa. Untuk tahun depan, beliau berencana membangun 10 universitas baru. Universitas baru? Universitas baru bertaraf internasional. Kerjasama harusnya tahun depan udah mulai. Tapi menterinya belum minta uang saya, biar aja dulu. Nanti saya pusing. Tapi itu suatu hal yang bagus sekali dan agresif. Itu kan kerjasama dengan sekolah-sekolah dari Inggris yang terkenal itu Oxford, Cambridge dan lain-lain. Dan mungkin ada satu sekolah dari Amerika juga akan ikut di sini. Terus ada sekolah terintegrasi, jumlahnya cukup banyak. Ada juga sekolah Garuda yang untuk orang pintar banyak lagi sekali. Ada juga sekolah rakyat. Jadi approach-nya amat komprehensif dan suatu investasi yang amat besar sekali dan cukup signifikan di APBN kita. Ya saya bikinnya kadang-kadang saya bingung gimana biayanya, tapi ada beberapa juga yang dibiayain oleh kerjasama dengan luar negeri. Jadi ini investasi di bidang pendidikan yang amat baik. Bahkan beliau rekrut berapa ratus orang, 800 orang kalau nggak salah, 800 ya. Saya lupa angka persisnya, kalau nggak salah segitu. Yang pintar-pintar di sini, kemudian dia latih di sekolah-sekolah luar negeri. Dalam beberapa tahun, mereka akan bisa memberi kontribusi langsung ke perekonomian. Mereka akan ditempatkan di pusat-pusat pertumbuhan kita di beberapa BUMN dan di mungkin departemen-departemen atau pemda-pemda yang dianggap lemah. Jadi program penguatan SDM
dipandang amat serius oleh Bapak Presiden. Yeah. Saya mesti hati-hati aja, jangan kebanyakan spending, nanti saya sakit perut. Tapi itu investasi yang emang harus kita jalankan kalau kita mau jadi negara maju. Soal manusia, Presiden juga dalam pidatonya Pak Menteri juga meminta penertiban birokrasi, Pak. Menteri diminta melakukan evaluasi untuk membuat sistem birokrasi lebih efektif, efisien, jangan ada lagi celah praktek korupsi. Ini kalau terkait dengan tadi sedikit sudah Pak Menteri katakan perbaikan biaya cukai, Pak. Itu seperti apa? Kita sudah obrak-abrik di sini bea cukai dan pajak. Bea cukai sudah kita ganti semua eselon 2 yang kunci-kunci, diganti dengan orang-orang yang dianggap lurus dan baik. Tentunya nggak sempurna ya. Yeah. Jadi ada perbaikan yang signifikan. Itu terlihat dari pendapatan bea cukai yang mulai bagus. Misalnya untuk penyelundupan sudah berkurang dengan signifikan. Saya nggak tahu Balpres sudah berkurang kayaknya. Saya tunggu yang teriak-teriak atau yang jual Balpres dengan banyak saya akan datangin. Tapi udah nggak ada kayaknya. Terus rokok juga ditindak dengan tegas. Tahun ini tuh jumlah batang rokok yang diamankan tuh 2 kali lipat dibanding dengan tahun lalu. Jadi bea cukai udah kerja dengan baik. Dan pelabuhan-pelabuhan kita terapkan sistem AI dan yang ngembangin mereka sendiri. Jadi seperti itu. Dan kalau ada yang jahat, ya kita biarkan ditangkap. Biarkan ditangkap. Nah, kenapa saya biarkan ditangkap? 10 tahun terakhir adalah lembaga yang terlindungi. Jadi kalau ada kejahatan apapun, nggak ada aparat hukum yang boleh masuk. Jadi itu seperti kalau kita bilang kredit tempat untuk mengembangbiakan calon-calon koruptor karena mereka aman. Sekarang kita buka dan saya sudah beritahu pegawai bea cukai untuk memperbaiki diri dan banyak orang baik juga di sana. Karena ancaman Presiden clear, kalau setahun nggak bisa perbaikin, bea cukai akan ditutup. Jadi ini Presiden yang ancam, bukan saya. Ditutup maksudnya akan diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi, asing yang akan menjalankan. Tapi saya hitung asing kan orangnya juga nggak banyak di sini dan kemampuan juga nggak secanggih orang sini ya. Lebih baik saya bereskan aja orang-orang kita yang canggih yang kemarin agak melenceng untuk jadi lurus lagi. Dan itu bisa dilakukan. Pajak juga sama. Seluruh eselon 2-nya sudah saya kocok. Kemarin juga saya ganti ketika ada kedapatan beberapa yang menjalankan praktek agak aneh di mata kita ya. Saya nggak pusing-pusing lagi sekarang. Nggak usah cari kesalahan apa-apa. Saya curiga saya ini kelihatannya salah, ya udah. Kita rumahkan aja. Rupanya saya boleh ngerumahin. Nggak tahu nanti Menteri Pan-RB protes nggak. Cuman ketika orangnya udah rusak, nggak ada guna saya pindahkan ke tempat lain. Saya hanya membawa kuman ke tempat yang lain yang mungkin sehat tadinya. Jadi udah kelihatan jelek ya saya rumahkan aja sekarang. Sudah bisa katanya sekarang. Jadi reformasi yang dilakukan di pajak dan bea cukai betul-betul serius. Mereka nggak bisa main-main dan mereka juga sudah nurut dan kinerjanya sudah bagus sekarang. Pajak aja waktu 2 bulan pertama tumbuhnya 30%. Sekarang mungkin turun ke 16%, tapi ke depan akan tumbuh 20% sampai akhir tahun. Ini pengumpulan pajak atau pertumbuhan pengumpulan pajak yang amat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Makanya di bulan April tiba-tiba defisit kita turun ke 0,6 dari bulan Maret 0,9. Karena kinerja pajak dan bea cukai membaik secara signifikan dan kan belanja saya tarik semuanya supaya merata. Di awal tahun dipercepat, sementara pajak bea cukai dan pajaknya baru mulai ngumpulin kan belum maksimal. Tapi ketika April udah mulai jalan semua ya. Defisit yang tadi tinggi karena saya belanja cepat, sekarang tertekan lagi ke 0,6. Kalau hitungan kasar ekonom TikTok katanya dikali 3, 1,8 defisitnya. Sebelumnya kan 0,9 mereka kali 4, 3,6. Berarti nggak sustainable anggarannya. Kalau ikut cara mereka, saya 0,6 sampai April, berarti kan kali 3 untuk 12 bulan. Saya cuma 1,8. Aman kalau pakai ilmu mereka. Tapi nggak begitu, kan ada naik turun, ada siklus tertentu di belanja pemerintah. Jadi kita harus hitung dengan hati-hati. Nanti Juli saya evaluasi semua belanja pemerintah seperti apa. Dan akan kita lihat sampai akhir tahun
defisitnya seperti apa defisitnya. Tapi yang jelas akan kita maintain defisit terkendali di bawah 3%. Untuk bunga Pak, ini kan satu yang ya walaupun itu ranahnya Bank Indonesia, tapi KSSK kan penting juga. Bagaimana kemudian membuat bunga komersial itu mengikuti yang dilakukan oleh Bank Indonesia beberapa waktu sebelumnya? Terakhir sih memang kan harus menaikkan 50 bips. Bagaimana Pak? Oh, yang penting kan untuk melihat bunga di pasar berjalan sesuai dengan yang diinginkan, kita harus bermain di supply dan demand uang. Itu urusan bank sentral, dan mungkin LPS membantu sedikit, kita membantu sedikit juga. Jadi kalau kita bantu bank sentral dengan mengendalikan jumlah uang yang ada di sistem sedikit, dari saya kan punya fiskal sedikit, jadi harusnya sih bunga akan ikut dengan kebijakan bank sentral. Kalau mau turun ya tambah uang di sistem, kira-kira begitu. Dengan hukum supply dan demand yang biasa sebetulnya. Kalau supply-nya naik, harganya turun. Harganya turun apa? Kalau di uang kan harga tuh bunga, kira-kira bunga turun. Jadi ruang untuk melakukan kebijakan bunga di pasar itu betul-betul terbuka lebar, entah mau naik, entah mau turun, seluruh instrumennya ada di Indonesia. Mau kebijakan bank sentral, kebijakan penjaminan bunga LPS, di kita bisa penempatan uang di sistem atau cash management, semuanya bisa mengendalikan bunga di pasar dengan baik. Pak Menteri, untuk menutup diskusi kita malam ini, satu kalimat saja Pak, Anda melihat ekonomi Indonesia 2027 itu seperti apa? Apakah mungkin akan menghadapi tetap ketidakpastian atau seperti apa Pak? Oh, kalau ketidakpastian global selalu ada, setiap tahun selalu ada, setiap masuk ya tahun baru selalu ada. Kita nggak usah takut. Yang penting kita pastikan mesin-mesin pertumbuhan domestik berjalan dengan optimal dan pasar domestik dijaga. Dengan itu aja, kalau dalam keadaan sekarang 6% tahun depan masih bisa dicapai. Apalagi kalau globalnya membaik, kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Jadi kita akan pastikan semua mesin-mesin ekspor juga siap ketika global nanti membaik. Kita akan kasih stimulus atau bantuan ke para pengusaha ekspornya dengan cara pemerintah sendiri. Jadi kalau Pak Menteri masih bisa tersenyum, berarti ekonomi masih baik juga? Saya senyum terus. Senyum terus. Semoga. Nah, bukan itu. Itu semua perbaikan ekonomi triwulan keempat dan ekonomi yang tumbuh cukup cepat itu dalam pertama tahun ini, itu menunjukkan apa? Kebijakan ekonomi Bapak Prabowo betul-betul tepat sasaran, tinggal perlu waktu untuk menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi. Jadi Anda nggak usah takut, kita ekonominya berjalan di arah yang benar, ke sana makin cepat, makin cepat, makin cepat. Baik, kita harap itu yang terjadi Pak Menteri. Terima kasih untuk waktu Anda. Selamat malam Pak. Selamat malam, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosi bersama teman-teman bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.